Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alif Fikran Rashmadani dengan NIM 1901025408 dari kelas 5H. Di sini saya akan melakukan praktikum fisika yaitu cahaya untuk memenuhi UAS praktikum IPA. Praktikum yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Tujuan dari praktikum ini adalah kita akan membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum cahaya dapat merambat lurus yaitu yang pertama ada senter, lalu ada 2 balok kayu, dan kita siapkan kertas putih atau kertas HVS. Prosedur praktikum yaitu kita letakkan senter di ujung kertas HVS. Kemudian kita taruh balok kayu di samping senter. Dapat kita lihat senter menyorot di kedua balok kayu, kemudian cahaya keluar dari kedua celah balok kayu. Kita membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Praktikum selanjutnya yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Tujuan dari praktikum ini adalah kita akan membuktikan serta menyimpulkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum cahaya dapat menembus benda bening yaitu yang pertama kita siapkan kertas HVS, lalu kita siapkan botol yang berisi air, kemudian kita siapkan wadah yang berisi air berwarna, lalu kita siapkan wadah yang berisi air putih, kita siapkan lagi plastik, lalu kita siapkan buku tulis, dan tidak lupa juga kita siapkan senter. Prosedur dalam praktik cahaya dapat menembus benda bening yaitu yang pertama kita ambil kertas HVS, lalu kita sorotkan kertas HVS dengan senter. Bisa kita lihat teman-teman bahwa cahaya pada senter tidak bisa menembus kertas HVS. Lalu yang kedua kita ambil plastik. Bisa kita perhatikan cahaya pada senter menembus pada plastik yang berada di depannya. Lalu yang ketiga kita gunakan buku tulis. Kita lihat teman-teman bahwa buku tulis tidak dapat menembus cahaya. Lalu yang keempat kita gunakan wadah yang berisi air putih. Bisa kita lihat teman-teman cahaya pada senter dapat menembus di wadah yang berisikan air putih. Lalu kita gunakan wadah yang berisikan air berwarna. Ternyata pada wadah yang berisikan air berwarna, cahaya pada senter tidak dapat menembus wadah yang berwarna. Dan yang terakhir kita gunakan botol yang berisikan air. Dapat kita lihat bahwa cahaya pada senter dapat menembus botol yang berisikan air. Dapat kita simpulkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening yang ada di sekitar kita. Praktikum selanjutnya yaitu sifat-sifat cahaya. Tujuan dari praktikum ini adalah kita dapat membuktikan dan mengetahui bahwa cahaya memiliki beberapa sifat. Berikut adalah alat dan bahan untuk praktikum sifat-sifat cahaya. Yang pertama kita siapkan solasi, lalu kita siapkan gunting, jangan lupa kita siapkan penggaris, lalu kita siapkan kertas HVS, kita siapkan balok kayu, dan tidak lupa kita siapkan senter. Untuk prosedur praktikum sifat-sifat cahaya, yang pertama kita tempel HVS menggunakan selotip di dinding, kemudian kita taruh balok kayu di depan kertas HVS yang sudah menempel di dinding, lalu kita taruh senter di depan balok kayu, kemudian kita ukur jarak senter
pada balok kayu itu 5 cm. Kita ukur tinggi bayangannya ya teman-teman. cm. Lalu kita ukur lagi sejauh 10 cm. Lalu kita ukur tinggi bayangan balok kayu 13,5 cm. Kemudian kita ukur lagi sejauh 6 cm. Jangan lupa kita ukur bayangannya. cm. Kemudian yang terakhir kita ukur sejauh 7 cm. Oke, dapat disimpulkan bahwa semakin jauh jarak cahaya, semakin kecil pula tinggi bayangan pada balok kayu. Tetapi jika cahaya pada senter itu dekat, maka bayangan pada balok kayu itu semakin besar atau semakin tinggi. Praktikum selanjutnya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Tujuan dari praktikum ini adalah kita dapat mengetahui bahwa cahaya dapat dipantulkan. Berikut adalah alat dan bahan untuk praktikum cahaya dapat dipantulkan. Yang pertama kita siapkan gunting, lalu siapkan solasi, kemudian kita siapkan cermin, lalu kita siapkan kertas HVS, dan kita siapkan senter. Prosedur praktikum cahaya dapat dipantulkan yaitu pertama kita tempelkan kertas HVS menggunakan solasi di dinding, lalu kita siapkan cermin, kemudian kita siapkan senter, lalu kita arahkan senter ke cermin. Dapat teman-teman lihat bahwa cahaya pada senter saat disorotkan ke cermin memantul ke kertas HVS yang ada di dinding. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Praktikum selanjutnya yaitu cahaya dibiaskan bila melalui dua zat yang berbeda. Tujuan dari praktikum ini adalah kita dapat mengetahui dan membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan melalui zat yang berbeda. Berikut adalah alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum cahaya dapat dibiaskan melalui dua zat yang berbeda. Di sini kita siapkan wadah yang sudah berisi air, kemudian satu pensil. Prosedur praktikum cahaya dapat dibiaskan melalui dua zat yang berbeda, yaitu kita siapkan wadah yang berisi air, kemudian kita siapkan satu buah pensil, lalu kita celupkan ke dalam air. Dapat teman-teman lihat bahwa saat pensil dimasukkan ke dalam air terlihat seperti patah. Itu yang dimaksud pembiasan pada cahaya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Praktikum yang terakhir yaitu cahaya putih terdiri dari berbagai warna. Tujuan dari praktikum ini adalah kita dapat menyimpulkan dan membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan dan menjadi berbagai macam warna.
Berikut adalah alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum yang terakhir, yaitu praktikum cahaya terdiri dari berbagai warna. Yang pertama yang kita siapkan yaitu kertas HVS, lalu kita siapkan air, kemudian kita siapkan wadah, kita siapkan cermin, dan tidak lupa kita siapkan senter. Prosedur praktikum yang terakhir yaitu cahaya terdiri dari berbagai warna. Yang pertama kita lakukan HVS kita tempelkan di dinding menggunakan solasi. Kemudian kita siapkan wadah. Lalu kita masukkan cermin ke dalam wadah yang tidak berisikan air. Lalu senter kita sorotkan ke cermin. Dapat kita lihat cahaya berwarna putih. Kemudian kita masukkan air ke dalam wadah yang sudah dimasukkan cermin. Setelah itu kita sorotkan senter ke dalam cermin yang sudah berada di dalam wadah berisi air. Bisa kita lihat di situ teman-teman. Ada warna kuning hingga biru dalam bayangan. Saya menjadi warna kuning, udah kekuning-kuningan. Dapat kita simpulkan bahwa cahaya putih terdiri dari berbagai warna. Pada saat cermin dimasukkan ke dalam wadah yang berisikan air, cahaya yang tadinya putih berubah menjadi warna yang agak sedikit menguning, bahkan ada biru-birunya. Sekian praktikum yang saya lakukan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa melakukan praktikum menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.